Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Widuri Kartika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan NVIDIA itu berkembang dari awal hingga saat ini. Dalam komputasi modern, terutama artificial intelligence atau AI, performa sangat bergantung kepada kemampuan paralel processing, di mana GPU menjadi solusi utama karena mampu menangani ribuan operasi secara simultan. NVIDIA itu merupakan perusahaan yang memimpin perkembangan teknologi ini. Namun, di awal perjalanannya, mereka sempat membuat kesalahan yang hampir menghancurkan perusahaannya. Dari kegagalan teknis tersebut, lahirlah inovasi yang akhirnya mengubah arah industri komputasi. Pada tahun 1996, NVIDIA sedang mengerjakan chip grafis untuk Sega. Tapi di tengah proyek, mereka sadar bahwa ada sesuatu hal yang fatal, di mana mereka membuat desain yang salah. Mereka hanya menggunakan metode rendering berbasis quadrilateral, sementara standar baru dari Microsoft DirectX hanya mendukung triangle-based rendering. Mengapa triangle-based rendering itu penting? Dalam grafika komputer, semua objek 3D dipecah menjadi segitiga. Karena tidak ambigu, lebih mudah dihitung, dan stabil untuk rendering real-time. Yang NVIDIA lakukan itu tidak kompatibel dengan ekosistem di masa depan. CEO dari NVIDIA, Jensen Huang, mempunyai dua pilihan. Yang pertama, menyelesaikan chip, mendapat bayaran dari Sega, namun produk yang mereka buat tidak kompatibel atau gagal. Atau jujur dan perusahaan mungkin akan bangkrut. Saat itu, NVIDIA hanya memiliki sekitar 30 hari uang tersisa. Keputusan Jensen memilih jujur. Dia pergi terbang ke Jepang dan berbicara langsung kepada Sega, di mana chip yang kami desain itu salah. Bahkan dia menyarankan Sega untuk memakai chip dari kompetitor. Namun setelah itu, dia melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Dia tetap meminta 5 juta dolar untuk bertahan hidup dan Sega setuju. Dengan uang itu, NVIDIA membangun ulang dari nol. Mereka menciptakan chip baru bernama Riva 128. Chip ini sukses dan dapat menyelamatkan perusahaan. Lalu evolusi teknologi NVIDIA. Setelah itu, NVIDIA tidak hanya berhenti pada grafis saja. Pada tahun 1999, NVIDIA mengeluarkan produk bernama GeForce 256, di mana itu merupakan GPU pertama di dunia yang bisa menghitung transformasi 3D langsung di hardware. Lalu pada 2006, NVIDIA mengeluarkan produk bernama CUDA, di mana memungkinkan GPU untuk dipakai di komputasi umum. Pada saat itu, GPU tidak hanya dipakai untuk game saja, namun bisa untuk AI, simulasi, dan scientific computing. Mengapa GPU cocok untuk AI dibandingkan dengan CPU? CPU itu hanya memiliki sedikit core dan fokus pada serial processing, sedangkan GPU memiliki ribuan core dan fokus pada parallel processing. AI membutuhkan matrix multiplication dan vector operation, sehingga GPU jauh lebih cepat dibandingkan CPU. Pada tahun 2018, NVIDIA mengeluarkan Tensor Core, di mana itu merupakan core yang khusus untuk AI, untuk mempercepat deep learning training. Sekarang, AI lebih dominan di industri. AI dominan membutuhkan GPU seperti A100 dan H100, yang dimana digunakan untuk ChatGPT, autonomous driving, dan cloud AI. NVIDIA menang bukan cuma karena hardware saja, namun dia juga membuat ekosistem software seperti CUDA, UDNN, dan TensorRT, di mana developer jadi lebih terikat ke NVIDIA. Lalu dia juga memiliki full stack control, di mana ada hardware, software, dan juga tools. Yang terakhir, mereka memiliki vision jangka panjang, di mana mereka sudah berinvestasi di AI jauh sebelum booming. Dan hari ini hampir semua AI besar berjalan di GPU NVIDIA, dari ChatGPT sampai mobil otonom. Namun semuanya berawal dari satu momen ketika sebuah perusahaan memilih untuk jujur meskipun itu bisa membuat mereka bangkrut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.